Di sebuah sudut kota yang ramai, tepatnya di emperan sebuah toko kelontong yang tutup lebih awal, seorang pria duduk bersandar pada dinding yang catnya sudah mengelupas. Jaketnya lusuh, warnanya sudah tak jelas lagi, mungkin dulu coklat, tapi kini lebih mirip campuran abu-abu dan tanah. Di sampingnya, ada tas plastik hitam yang isinya entah apa. Itulah Bima, mantan karyawan bank yang dulu punya rumah kecil di pinggiran kota dan seorang istri yang setia bernama Ratna. Sekarang, yang tersisa dari hidupnya hanya tas plastik itu dan selembar kardus bekas sebagai alas tidur. Setiap malam, suara klakson kendaraan menjadi lagu pengantar tidurnya, dan lampu-lampu jalan yang temaram menjadi satu-satunya penerang. Kalau hujan turun, ia akan memindahkan kardusnya ke bawah kanopi toko. Kadang, kalau beruntung, pemilik toko akan membiarkannya tidur di sana tanpa mengusir. Kalau apes, ia harus mengalah dan mencari sudut lain yang lebih sepi. Pagi itu, udara dingin menusuk tulang. Bima terbangun saat matahari baru muncul. Dia meraih botol plastik yang setengah terisi air hujan, lalu meminumnya perlahan. Di seberang jalan, aroma gorengan dari warung kecil mulai tercium. Perutnya langsung berontak. Namun, Bima tahu, uang receh di sakunya hanya cukup untuk membeli satu pisang goreng. Ia memutuskan untuk menahan lapar sedikit lebih lama. Kalau siang nanti dapat rejeki, baru makan, gumamnya sendiri. Bima sudah terbiasa dengan perut kosong. 5 tahun terakhir mengajarkannya bahwa rasa lapar bukanlah musuh terbesar. Musuh yang sebenarnya adalah rasa malu. Malu saat meminta sisa makanan, malu saat orang-orang menatapnya dengan pandangan jijik, malu saat mendengar anak-anak kecil berbisik sambil menunjuk ke arahnya. Tapi hidup di jalanan membuatnya kebal. Sekarang, pandangan sinis sudah seperti angin lalu. Siang itu, Bima duduk di dekat pasar tradisional. Tangannya memegang kantong plastik kecil yang ia temukan di tong sampah belakang warung. Di dalamnya, ada 2 potong tempe goreng yang sudah dingin. Ia memakannya perlahan, mencoba menikmati meski rasanya hambar. Beberapa penjual pasar sudah mengenalnya. Ada yang kadang memberi sisa nasi uduk atau teh manis, tapi tak jarang juga ada yang mengusirnya karena dianggap mengganggu pelanggan. "Bim, nih, roti sisa kemarin. Masih bisa dimakan," kata Bu Rini, penjual kue langganan pasar. Bima tersenyum. "Terima kasih, Bu. Semoga rejeki ibu lancar." Dia tidak pernah meminta lebih dari itu. 1 potong roti atau segelas teh hangat sudah cukup membuatnya merasa seperti manusia yang masih dianggap ada. Sore hari, Bima duduk di trotoar dekat lampu merah. Di tangannya, ia memegang gitar kecil dengan 3 senar yang masih tersisa. Dulu, ia bisa memainkan lagu-lagu sederhana untuk menghibur dirinya dan orang lain. Sekarang, ia hanya memetiknya pelan sambil berharap ada yang melempar koin ke kotak kardus di depannya. Anak-anak muda yang lewat kadang merekamnya dengan ponsel sambil tertawa. Ada juga yang pura-pura iba, lalu memberi uang Rp1.000 hanya untuk kemudian memamerkannya di media sosial. Bima tidak marah. Ia sudah belajar untuk tidak berharap banyak dari manusia. Malamnya, ia kembali ke emper toko kelontong. Ia duduk bersandar, menarik napas panjang, dan menatap langit. Lampu jalan membuat bintang-bintang nyaris tak terlihat. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Sepasang pengantin baru lewat dengan mobil yang penuh hiasan bunga. Mereka tampak tertawa, mungkin baru saja pulang dari resepsi. Pemandangan itu membuat dada Bima sesak. Ingatannya kembali ke 5 tahun lalu, saat ia dan Ratna berdiri di depan penghulu dengan senyum lebar. Waktu itu, mereka yakin akan melewati hidup bersama sampai tua. Namun, hidup punya rencana lain. Bima dulu bekerja di sebuah bank swasta. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar cicilan rumah kecil dan kebutuhan sehari-hari. Ratna, istrinya, membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kue dari rumah. Hidup mereka sederhana, tapi bahagia. Sampai suatu hari, bank tempat Bima bekerja bangkrut akibat skandal keuangan. Semua karyawan di PHK tanpa pesangon. Bima berusaha mencari pekerjaan baru,
Tapi usianya yang sudah kepala tiga dan kondisi ekonomi yang sedang kacau membuat peluangnya kecil. Tabungan mereka habis untuk membayar cicilan rumah, dan ketika tak sanggup lagi, rumah itu pun disita. Awalnya, Ratna tetap bertahan. Ia mencoba menghibur Bima, mengatakan bahwa mereka bisa memulai lagi dari nol. Tapi beban hidup yang terus menumpuk, ditambah tekanan dari keluarga, membuat hubungan mereka retak. Akhirnya, Ratna memutuskan bercerai. Bima tidak menahan. Ia merasa sudah gagal sebagai suami, dan mungkin Ratna akan lebih bahagia tanpanya. Sejak itu, Bima hidup berpindah-pindah. Kadang tidur di masjid, kadang di terminal, kadang di bawah jembatan. Pekerjaan serabutan seperti memanggul barang di pasar atau membantu tukang parkir menjadi sumber penghasilannya. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan rumah atau pekerjaan, melainkan kehilangan seseorang yang dulu selalu ada di sisinya. Malam itu, di bawah lampu jalan yang redup, Bima memejamkan mata. Ia mencoba mengingat wajah Ratna. Sudah lama sekali ia tidak bertemu dengannya. Apakah Ratna masih mengingatnya? Apakah ia bahagia sekarang? Bima tidak tahu. Yang ia tahu, hidupnya kini hanyalah rangkaian hari yang diisi dengan bertahan, satu demi satu. Besok pagi, ia akan kembali mencari sisa makanan, mencoba bermain gitar dengan 3 senar itu, dan berharap hari itu lebih baik dari hari ini. Namun, ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, kabar yang akan ia dengar akan mengubah segalanya. Pagi itu, Bima duduk di bangku semen dekat pintu masuk pasar tradisional. Udara masih dingin, embun masih menempel di dedaunan, tapi hiruk pikuk sudah mulai terasa. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, aroma bawang dan cabai bercampur menjadi satu. Di tangannya ada gelas plastik berisi teh tawar hangat yang diberikan Bu Rini, penjual kue. Teh itu tidak manis, tapi cukup untuk menghangatkan kerongkongan. Bim, suara seorang pria memanggil dari arah belakang. Bima menoleh. Wajah itu ia kenali. Andi, teman lamanya waktu masih bekerja di bank dulu. Andi tampak jauh lebih rapi dibanding terakhir kali mereka bertemu. Kemejanya licin, rambutnya tertata, dan ada aroma parfum mahal yang tercium bahkan dari jarak 2 meter. Andi? Wah, lama banget kita nggak ketemu, kata Bima, mencoba tersenyum. Andi mendekat, tapi matanya terlihat sedikit kaget melihat penampilan Bima yang lusuh. Ia ragu sejenak sebelum duduk di sebelahnya. Kamu sehat, Bim? Tanya Andi hati-hati. Bima mengangguk. Sehat, meski ya, beginilah. Andi menghela napas, lalu membuka topik yang membuat dunia Bima seolah berhenti berputar. Bim, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi aku pikir kamu perlu tahu. Ratna, dia mau menikah minggu depan. Bima terdiam. Teh di tangannya tiba-tiba terasa hambar. Menikah? Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Andi mengangguk. Iya, sama orang namanya Arif. Pengusaha. Kayaknya orangnya baik. Resepsinya bakal diadakan di Hotel Grand Permata. Itu loh, yang di pusat kota. Bima menatap lantai. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Ratna, menikah lagi. Andi melanjutkan. Aku cuma, nggak mau kamu dengarnya dari orang lain. Aku pikir, kamu punya hak buat tahu. Bima mengangguk pelan. Terima kasih, Ende. Setelah Andi pergi, Bima duduk lama di tempat itu. Pasar semakin ramai, suara orang tawar-menawar semakin keras, tapi telinganya seakan tuli. Pikirannya melayang pada sosok Ratna. Bayangan wajahnya muncul begitu jelas. Senyum hangatnya, cara ia memanggil, Mas, dengan lembut, bahkan aroma kuenya yang sering memenuhi rumah mereka dulu. Ia mencoba membayangkan Ratna mengenakan gaun pengantin lagi. Hatinya terasa seperti diremas. Bukan karena ia tidak merelakan, tapi karena ia sadar betul bahwa ia sudah tidak menjadi bagian dari hidup Ratna sejak lama. Hari itu, Bima tidak banyak bicara. Ia juga tidak bernyanyi dengan gitarnya seperti biasanya. Malamnya, di emper toko, ia berbaring sambil menatap langit yang gelap.
Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku harus datang? Bagian dirinya berkata, tidak perlu. Untuk apa? Ia hanya akan mempermalukan diri sendiri. Penampilannya lusuh, pakaiannya bau, wajahnya tidak terurus. Bagaimana reaksi keluarga Ratna kalau melihatnya? Tapi ada bagian lain dari dirinya yang tidak bisa diam. Suara kecil itu berkata, datanglah. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk memberi restu. Restu terakhir. Keesokan paginya, Bima bertemu lagi dengan Bu Rini di pasar. Bima, kamu kelihatan murung. Kenapa? Tanya Bu Rini sambil membungkuskan sisa kue lapis untuknya. Bima tersenyum lemah. Gak apa-apa, Bu. Cuma, dengar kabar lama. Bu Rini tidak bertanya lebih jauh. Tapi di matanya, Bima melihat rasa iba yang tidak ingin ia tunjukkan. Bima lalu berjalan ke sungai kecil di belakang pasar untuk mencuci muka. Airnya keruh, tapi dinginnya cukup membuat pikirannya sedikit segar. Ia mencoba menimbang-nimbang lagi. Jika ia datang, kemungkinan besar ia akan diusir. Tapi jika ia tidak datang, ia mungkin akan menyesal seumur hidup. Siang itu, saat duduk di trotoar, Bima merogoh kantong plastik hitamnya. Di dalamnya, terselip sebuah kotak kecil dari kayu. Catnya sudah mengelupas, tapi engselnya masih utuh. Ia membukanya pelan. Di dalamnya, ada sebuah kalung sederhana dengan bandul berbentuk hati. Kalung itu bukan perhiasan mahal, tapi menyimpan cerita yang hanya Bima dan Ratna yang tahu. Itu adalah warisan dari Ibu Ratna yang dulu hilang. Beberapa tahun lalu, Bima menemukannya di pasar loak. Entah bagaimana kalung itu bisa sampai di sana. Ia membelinya diam-diam, berniat memberikannya kepada Ratna di hari istimewa. Tapi hari istimewa itu tidak pernah datang. Kotak itu selalu ia bawa kemanapun. Kini, ia mulai merasa bahwa mungkin inilah saatnya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia membayangkan setiap langkah jika ia datang ke pernikahan itu. Bagaimana ia akan berdiri di depan pintu, bagaimana para tamu akan memandangnya, bagaimana Ratna akan bereaksi. Ia juga membayangkan skenario terburuk, diusir bahkan sebelum sempat berbicara. Namun, di tengah keraguannya, ada rasa damai aneh yang muncul. Seakan-akan hatinya berkata bahwa ia harus melakukannya, apapun yang terjadi. Pagi berikutnya, Bima mulai bersiap, sebisa yang ia mampu. Ia mencuci satu-satunya kemeja yang ia punya di sungai belakang pasar, lalu menjemurnya sebentar di bawah sinar matahari. Kemeja itu sudah pudar warnanya, tapi setidaknya bersih. Ia juga meminjam sisir dari tukang cukur keliling untuk merapikan rambutnya. Sepasang sandal jepitnya ia cuci sampai lumayan bersih. Sore itu, ia duduk di trotoar sambil memegang kotak kalung. Ia tahu, ia tidak punya undangan. Ia juga tahu, tidak ada yang mengharapkan kehadirannya. Tapi ia sudah memutuskan. Minggu depan, ia akan berjalan menuju gedung pernikahan Ratna. Bukan sebagai pengemis yang datang meminta, tapi sebagai seorang mantan suami yang datang untuk memberi restu terakhir yang tulus, dan sesuatu yang pernah hilang dari kehidupan Ratna. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia punya tujuan. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan seminggu lagi. Seminggu terasa lama ketika hati terus diguncang keraguan. Sejak mendengar kabar itu, setiap hari pikiran Bima hanya dipenuhi satu hal. Apakah ia benar-benar harus datang ke pernikahan Ratna? Pagi, siang, malam, pertanyaan itu tidak pernah pergi. Kadang ia yakin akan pergi. Tapi sejam kemudian, keyakinan itu runtuh digantikan rasa takut. Hari pertama setelah mendengar kabar, Bima duduk di sudut pasar sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Ia membayangkan Ratna berjalan di pelaminan dengan gaun putihnya, senyum menghiasi wajah. Kalau aku datang, apa aku akan mengganggu? Pikirnya. Ia ingat jelas tatapan keluarganya dulu saat sidang perceraian. Ada kecewa, ada marah, ada juga tatapan seolah ia ini beban. Bayangan itu membuat kakinya berat membayangkan melangkah ke gedung pernikahan.
Hari kedua, ia mencoba memantapkan hati. Ia berbicara pada dirinya sendiri, "Aku nggak datang untuk minta apa-apa. Aku cuma mau ngasih restu. Itu aja." Kalimat itu ia ulang-ulang sampai hafal. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa keberaniannya masih rapuh. Bima juga berpikir soal penampilannya. Mana ada orang mau lihat pengemis di pesta mewah? Pasti aku bakal diusir sebelum ketemu Ratna, gumamnya, sambil memandang ke meja lusuh yang sudah mulai mengering di jemuran daruratnya, seutas tali di antara tiang listrik dan papan iklan. Hari ketiga, hujan deras mengguyur sejak siang. Bima bersembunyi di bawah kanopi toko sambil memeluk tas plastik hitamnya. Di dalamnya, kotak kecil berisi kalung warisan itu tetap ia jaga. Ia teringat saat pertama kali melihat kalung itu di pasar loak. Waktu itu ia sedang mencari jaket bekas yang lebih tebal untuk musim hujan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah kotak kayu yang sangat familiar. Kalung itu, bandul hati yang sedikit penyok di ujungnya, tidak salah lagi milik Ibu Ratna. Ia tidak langsung membelinya waktu itu, karena uangnya pas-pasan. Tapi ia kembali ke pasar keesokan harinya, takut kalau kalung itu sudah terjual. Untungnya, masih ada. Ia menawar, membayar, dan menyimpannya. Sejak hari itu, ia selalu membawanya. Tidak ada yang tahu, termasuk Ratna. Kalau aku kasih sekarang, mungkin dia akan ngerti bahwa aku masih peduli, pikirnya. Tapi lagi-lagi, keraguan datang. Hari keempat, Bima bertemu dengan Pak Sardi, tukang parkir yang sudah seperti teman sendiri. "Bim, katanya minggu depan ada pesta besar di Hotel Grand Permata. Kamu tahu nggak?" tanya Pak Sardi. Bima mengangguk pelan. "Tahu. Itu pernikahan mantan istriku." Pak Sardi terdiam beberapa detik. "Oh, kamu mau datang?" Bima mengangkat bahu. "Belum tahu. Takutnya malah bikin ribut." Pak Sardi menepuk bahunya. "Kalau niatmu baik, nggak ada yang salah. Orang boleh salah paham, tapi hatimu kan yang tahu." Kalimat itu terngiang di kepala Bima sepanjang hari. Hari kelima, Bima memutuskan untuk mencoba berjalan ke arah pusat kota. Bukan ke hotelnya langsung, hanya sampai di jalan besar yang mengarah ke sana. Ia ingin tahu jaraknya, ingin menghitung kira-kira berapa lama ia harus berjalan nanti. Hujan turun rintik-rintik, membuat sandal jepitnya licin. Tapi ia terus melangkah. Dari pasar ke jalan besar, butuh waktu hampir 1 jam. Ia mengira kalau mau sampai hotel, ia perlu setidaknya 2,5 jam jalan kaki. Perjalanan itu membuatnya sadar, kalau ia jadi pergi, ia harus berangkat lebih awal, bahkan sebelum acara dimulai. Hari ke-6, keraguannya kembali menyerang. Ia membayangkan hal terburuk, dirinya diusir oleh satpam, dilihat oleh tamu undangan dengan tatapan jijik, bahkan mungkin dihina di depan banyak orang. Ia berbaring di kardusnya, menatap langit malam. "Kalau sampai begitu, aku sanggup nggak?" bisiknya sendiri. Tapi di sisi lain, ia merasa bodoh jika hanya duduk di sini dan membiarkan momen itu lewat. Sekalinya Ratna menikah lagi, tidak akan ada kesempatan kedua untuk memberinya restu. Hari ke-7, sehari sebelum pernikahan, Bima memutuskan. Ia akan datang. Keputusan itu tidak membuatnya lega, malah membuat perutnya mulas. Tapi ia tahu, kalau ia mundur sekarang, penyesalan akan menghantuinya selamanya. Siang itu, ia mencuci kemeja lusuhnya sekali lagi, memastikan setidaknya bau apek berkurang. Ia juga membersihkan sandal jepitnya. Rambutnya ia sisir dengan sisir plastik pinjaman. Lalu ia mengeluarkan kotak kecil dari tas plastik. Ia membersihkan debu yang menempel dengan kain bekas, lalu menatapnya lama. "Besok, kamu akan kembali ke pemilikmu," katanya pelan. Malam itu, Bima tidak tidur nyenyak. Hujan deras turun, membuat udara semakin dingin. Ia meringkuk di bawah kanopi toko, memeluk tasnya erat-erat. Pikirannya penuh dengan kemungkinan. Ia memikirkan wajah Ratna saat melihatnya. Apakah Ratna akan tersenyum, menangis, atau malah berpaling?
Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa besok, apapun yang terjadi, ia akan melangkah menuju Hotel Grand Permata. Untuk satu alasan sederhana, ia ingin memastikan Ratna tahu bahwa di dunia ini, masih ada seseorang yang pernah mencintainya, dan mendoakannya bahagia, meski bukan lagi di sisinya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun sejak subuh, membuat jalanan licin dan becek. Di emper toko kelontong tempatnya biasa tidur, Bima duduk memandangi kemeja lusuh yang sudah ia pakai. Meski masih ada bekas noda yang tak bisa hilang, setidaknya hari ini kemeja itu bersih dan kering. Di sampingnya, ada tas plastik hitam yang ia bawa kemana-mana. Di dalamnya, kotak kecil berisi kalung warisan Ibu Ratna tersimpan rapi, terbungkus kain lusuh yang dulu pernah menjadi sapu tangan. Ia menarik napas panjang. "Sudah, Bim, ini waktunya," gumamnya. Bima mulai melangkah sekitar pukul 9 pagi. Ia tahu acara resepsi dimulai siang, tapi ia harus berjalan kaki hampir 3 jam untuk sampai ke hotel. Tidak ada ongkos untuk naik angkutan. Satu-satunya tenaga yang ia punya adalah sisa roti lapis pemberian Bu Rini semalam, yang ia makan sedikit demi sedikit di perjalanan. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Setiap langkah membuat celananya semakin basah, sandal jepitnya melesak ke lumpur, dan dingin menembus kulit. Tapi ia terus berjalan. Di pinggir jalan, ia melihat orang-orang bergegas memakai payung atau jas hujan. Sebagian menatapnya sekilas, mungkin heran melihat pria lusuh berjalan sendirian dalam hujan deras. "Kalau saja ini hari lain, aku mungkin sudah cari tempat berteduh," pikir Bima. Tapi hari ini aku nggak mau berhenti. 1 jam pertama terasa berat. Udara dingin membuat jari-jarinya kaku. Tapi rasa lelah sedikit berkurang setiap kali ia membayangkan Ratna tersenyum menerima kalung itu. Di setiap lampu merah yang ia lewati, ia melihat pasangan-pasangan muda di dalam mobil, tertawa sambil mendengarkan musik. Pemandangan itu menusuk hatinya, mengingatkan pada masa-masa ia dan Ratna dulu naik motor berboncengan, bahkan ketika hujan turun. Waktu itu, mereka hanya punya jas hujan robek yang dipakai bergantian, tapi tawa mereka selalu hangat. Sekarang, ia hanya punya kenangan itu untuk menemani langkahnya. Memasuki jam kedua, hujan semakin deras. Jaket lusuhnya sudah basah kuyup, dan tas plastik hitamnya ia peluk erat-erat untuk melindungi kotak kalung di dalamnya. Di sebuah warung kecil, ia berhenti sebentar untuk minum air putih. Pemilik warung, seorang bapak tua, memberinya segelas teh hangat gratis. "Dari mana, Nak?" tanya bapak itu. Bima tersenyum tipis. "Dari pasar. Mau ke pusat kota." "Jauh sekali. Ada urusan penting." Bima hanya mengangguk. "Iya, penting sekali." Bapak itu tidak bertanya lebih banyak. Ia hanya menepuk bahu Bima sebelum pria itu melanjutkan perjalanan. Ketika jarak ke pusat kota tinggal sekitar setengah jam, Bima mulai merasa cemas. Ia membayangkan pintu masuk hotel yang megah, para tamu dengan pakaian rapi, dan dirinya yang basah kuyup dengan sandal jepit. Ia membayangkan tatapan orang-orang, beberapa akan heran, sebagian mungkin jijik. Mungkin ada yang langsung memanggil satpam untuk mengusirnya. Bayangan itu membuat langkahnya melambat. Ia berhenti di trotoar, menunduk, membiarkan air hujan menetes dari rambutnya. "Bima, ini bukan soal kamu. Ini soal dia," katanya pelan pada diri sendiri. "Kamu datang bukan buat minta kembali, tapi buat ngasih restu." Selesai. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali melangkah. Ketika akhirnya ia melihat gedung Hotel Grand Permata dari kejauhan, jantungnya berdetak lebih cepat. Bangunan itu menjulang tinggi, kaca-kacanya berkilau meski hujan masih mengguyur. Di depan pintu masuk, karpet merah terbentang. Mobil-mobil mewah satu persatu berhenti di sana, menurunkan tamu-tamu dengan jas dan gaun indah. Bima berdiri di seberang jalan, memperhatikan dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, sebentar lagi ia harus melangkah ke dunia yang sudah lama meninggalkannya. Dunia yang pernah ia miliki, tapi tak lagi menjadi miliknya.
Ia menunduk sebentar, memastikan kotak kecil di dalam tasnya aman. Lalu ia mulai menyeberang. Langkahnya terasa berat begitu ia menginjak karpet merah. Air hujan yang menetes dari pakaiannya membentuk jejak basah di atas kain mewah itu. Beberapa tamu menoleh, sebagian berbisik, ada yang memandang dengan alis terangkat. Bima tidak menatap balik. Ia hanya terus berjalan menuju pintu. Namun, sebelum ia bisa masuk, dua petugas keamanan berdiri menghalangi jalannya. "Maaf, Pak, undangannya mana?" tanya salah satu dari mereka. Bima menelan ludah. "Saya nggak punya undangan, tapi saya cuma mau ketemu pengantinnya sebentar." Kedua satpam itu saling berpandangan. Satu di antaranya berkata dengan nada tegas, "Maaf, Pak, tidak bisa. Ini acara tertutup." Bima merasakan tenggorokannya tercekat, tapi ia tidak mundur. "Tolong, cuma sebentar. Saya nggak akan bikin ribut. Saya cuma mau ngasih sesuatu penting." Hujan masih mengguyur di belakangnya. Para tamu yang baru datang mulai memperhatikannya. Sebagian memandang kasihan, sebagian terlihat terganggu. Namun, Bima tetap berdiri di situ, menatap kedua satpam itu dengan mata yang penuh keteguhan, meski hatinya sebenarnya gemetar. Ia tahu, momen ini akan menentukan apakah ia bisa menyampaikan niatnya, atau pulang dengan penyesalan. Hujan masih turun, meski tidak sederas sebelumnya. Air menetes dari rambut dan ujung kemeja Bima, membentuk genangan kecil di karpet merah. Dua satpam masih berdiri di hadapannya, wajah mereka terlihat ragu, antara menjalankan tugas atau mendengar permohonannya. Di belakang Bima, beberapa tamu yang baru turun dari mobil mulai memperlambat langkah. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. "Siapa dia?" Suara seorang wanita terdengar lirih. "Mungkin pengemis, mau minta sumbangan," sahut seorang pria muda. "Aduh, jangan sampai dia bikin keributan di acara pernikahan ini," gumam yang lain. Bima mendengar, tapi ia berpura-pura tak peduli. Matanya tetap menatap kedua satpam itu. Di dalam lobi hotel, suasana hangat kontras dengan hawa dingin di luar. Musik lembut mengalun, lampu kristal bergantung di langit-langit, dan aroma bunga segar mengisi udara. Para tamu sibuk menyapa satu sama lain, menunggu pengantin memasuki ruangan. Ketika salah satu panitia melihat Bima di pintu, ia langsung berjalan cepat ke arah satpam. Wanita itu mengenakan kebaya biru muda, rambutnya disanggul rapi. "Ada apa ini?" tanyanya sambil memandang Bima dari atas ke bawah. "Maaf, Bu," jawab satpam, "Bapak ini mau ketemu pengantin, tapi tidak punya undangan." Wanita itu menghela napas, lalu memandang Bima dengan tatapan yang sulit dibaca. "Bapak ini siapa?" Bima menelan ludah. "Saya, Bima, mantan suaminya Ratna." Beberapa orang yang berdiri di dekat pintu langsung terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar, beberapa bahkan menoleh mencari-cari wajah Ratna di dalam. Wanita itu menatap Bima agak lama. "Pak, ini acara keluarga. Saya rasa." "Tolong," potong Bima, suaranya bergetar. "Saya cuma mau ketemu sebentar. Saya nggak akan ganggu. Saya cuma mau kasih sesuatu penting sekali." Bisik-bisik semakin ramai. Seorang pria setengah baya, kemungkinan keluarga dekat, berjalan mendekat. Wajahnya terlihat tidak senang. "Mas Bima?" tanyanya dengan nada tajam. "Kamu datang ke sini mau apa? Mau bikin malu Ratna?" Bima menunduk, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. "Tidak, Pak. Saya datang untuk memberi restu. Itu saja." Pria itu tertawa pendek, sinis. "Restu? Restu dari orang yang meninggalkan dia hidup susah dulu? Sudahlah, Mas. Pergi saja. Jangan bikin suasana rusak." Ucapan itu menusuk, tapi Bima tetap diam. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tepat saat suasana mulai tegang, suara seseorang memanggil dari dalam. "Ada apa di sana?" Semua kepala menoleh. Dari ujung lorong,
terlihat seorang wanita berjalan mendekat. Gaun putihnya sederhana namun elegan. Wajahnya dirias cantik, tapi ekspresinya terlihat bingung. Ratna. Begitu matanya bertemu dengan Bima, langkahnya terhenti. Seperti ada 1000 kata yang ingin keluar, tapi tak satu pun bisa diucapkan. Ratna. Suara Bima lirih, nyaris tak terdengar di tengah riuhnya bisik-bisik tamu. Beberapa keluarga mencoba menahan Ratna agar tidak mendekat, tapi ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka membiarkannya. Ratna berjalan mendekat, tatapannya tak lepas dari Bima. Hujan, kemeja lusuh, sandal jepit, semua itu seolah tak penting baginya di saat itu. Suasana di lobi berubah hening. Musik pengiring terhenti, dan semua mata kini tertuju pada 2 orang yang berdiri berhadapan di depan pintu masuk. "Mas, kenapa kamu datang?" tanya Ratna pelan. Bima menarik napas panjang. "Aku dengar kabar, dan aku cuma mau bilang selamat. Aku nggak datang buat minta apa-apa. Aku cuma mau ngasih ini." Ia merogoh tas plastiknya, mengeluarkan kotak kecil yang dibungkus kain lusuh, lalu membuka perlahan. Di dalamnya, terlihat kalung sederhana dengan bandul hati yang sudah agak kusam. Beberapa tamu terkejut. Ada yang langsung mengenalinya. "Itu, bukan kalung Ibu Ratna yang dulu hilang," bisik seseorang. Bima menatap kalung itu sebentar sebelum menyerahkannya. "Aku nemu ini di pasar loak, beberapa tahun lalu. Aku simpan, niatnya mau kasih di waktu yang tepat. Dan aku pikir, sekarang waktunya." Ratna menutup mulut dengan tangannya, matanya mulai berkaca-kaca. Di sudut ruangan, beberapa tamu mulai berbisik dengan nada berbeda, tidak lagi sinis, melainkan kagum. Sebagian bahkan terlihat menahan air mata. Seorang wanita tua, mungkin Bibi Ratna, berkata pelan pada orang di sebelahnya, "Lelaki ini, meski hidupnya susah, masih memegang sesuatu yang berharga buat mantan istrinya. Itu tidak mudah." Bima menunduk, merasa semua mata tertuju padanya. Ia tahu waktunya di sini harus singkat. "Itu saja, Ratna. Aku doakan kamu bahagia dengan suamimu. Aku pergi sekarang." Ia berbalik, tapi Ratna menahan tangannya. "Mas." Semua orang menunggu apa yang akan ia katakan. Namun sebelum ia bicara, langkah kaki berat mendekat. Arif, suami baru Ratna, datang dengan wajah tenang. Arif, suami baru Ratna, melangkah mendekat. Jas hitamnya rapi, dasinya sempurna, tapi langkahnya santai. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya tatapan penuh tanda tanya. Di belakangnya, 2 satpam mulai bergerak, bersiap mengamankan Bima. "Ini siapa?" tanya Arif kepada Ratna, meski sepertinya ia sudah tahu jawabannya. Ratna menelan ludah. "Mas, ini Bima, mantan suamiku." Mata Arif bergeser ke Bima, meneliti dari ujung kepala sampai kaki. Kemeja lusuh, celana yang warnanya pudar, sandal jepit yang sudah menipis. "Mas datang untuk apa?" Suaranya tegas, tapi tidak meninggi. Bima menghela napas. "Aku datang untuk memberi restu dan mengembalikan sesuatu yang dulu milik Ratna." Arif melirik kalung yang masih di tangan Ratna. Ia mengangguk pelan, lalu menoleh ke satpam. "Tenang, jangan kasar. Saya mau dengar dulu." Namun, salah satu keluarga besar yang berdiri di dekat pintu langsung memotong. Suaranya keras. "Arif, ini nggak pantas. Dia mantan suami Ratna, datang tanpa undangan, basah kuyup, dan mengganggu acara. Suruh satpam usir saja." Satpam pun ragu. Mereka menatap Arif, menunggu instruksi. Arif kembali menatap Bima. "Mas, saya mengerti niat baiknya. Tapi ini acara pribadi. Banyak tamu, banyak keluarga. Kalau Mas tetap di sini, orang akan salah paham." Bima menunduk. Ia tahu Arif benar, tapi hatinya belum rela pergi begitu saja. "Saya ngerti, Mas. Saya nggak akan lama. Hanya mau bilang, saya minta maaf untuk semua yang pernah saya lakukan. Saya doakan rumah tangga kalian langgeng." Tiba-tiba,
Suara dari arah pintu samping terdengar. "Hei, kamu. Keluar sekarang." Seorang petugas keamanan tambahan datang dengan wajah tegang. Tanpa basa-basi, ia meraih lengan Bima cukup keras. Bima terkejut. "Mas, pelan-pelan. Saya nggak mau bikin masalah." Tapi petugas itu tak peduli. "Kamu sudah ganggu acara. Tugas saya mengeluarkan orang yang nggak diundang." Ratna maju setengah langkah. "Tunggu." Dia. Namun, suara Ratna tenggelam oleh keributan kecil yang mulai terjadi. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Bisik-bisik kembali terdengar, sebagian membela Bima, sebagian lagi mendukung petugas keamanan. Arif akhirnya menepuk bahu satpam yang memegang Bima. "Jangan kasar. Lepaskan." Satpam itu ragu sejenak, tapi kemudian melepaskan genggamannya. Bima mengusap lengannya yang sedikit memerah. "Terima kasih, Mas," katanya pelan. Arif menatapnya, kali ini lebih lembut. "Mas Bima, saya mungkin tidak tahu seluruh cerita kalian. Tapi dari yang saya lihat malam ini, saya paham Mas datang bukan untuk merusak. Jadi, saya izinkan Mas keluar dengan tenang, tanpa ada yang memaksa." Bima mengangguk, menelan rasa haru. Itu sudah lebih dari cukup. Sebelum benar-benar pergi, Bima menoleh sekali lagi ke arah Ratna. "Jaga kalung itu. Itu satu-satunya peninggalan ibumu yang pernah kita miliki. Dan, jangan pernah lepaskan orang yang tulus sayang sama kamu, Ratna." Air mata Ratna menetes, tapi ia tersenyum. "Terima kasih, Mas." Bima membalas senyum tipis, lalu berjalan perlahan melewati pintu. Hujan di luar sudah reda, tapi jalanan masih basah. Beberapa tamu menatapnya saat ia pergi, sebagian dengan rasa iba, sebagian dengan hormat. Petugas keamanan yang tadi sempat kasar kini membuka pintu untuknya, tanpa kata-kata. Bima melangkah ke trotoar, merasakan udara malam yang segar bercampur aroma tanah basah. Di belakangnya, pesta pernikahan terus berlanjut. Musik kembali mengalun, dan tawa tamu-tamu terdengar lagi. Tapi di hati Bima, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Ia datang dengan hati berat, pulang dengan hati ringan. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya doa tulus untuk seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidupnya. Dan di balik itu semua, tanpa disadari oleh siapapun, momen kecil di depan pintu hotel tadi telah mengubah cara sebagian orang memandangnya. Mereka mungkin tak akan pernah tahu seluruh kisahnya, tapi malam itu, mereka melihat bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari pakaian atau undangan, melainkan dari ketulusan hatinya. Bima berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan. Lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air, menciptakan kilau seperti kaca. Tas kainnya terasa ringan, tapi pikirannya penuh kenangan. Ia berhenti di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Hanya ada 2 bangku kayu. Aroma kopi hitam mengepul dari cangkir-cangkir kecil. Bima duduk, memesan segelas kopi, dan menatap lalu lintas yang mulai sepi. Saat ia menyeruput kopi pertama, sebuah suara memanggil. "Bang Bima? Bener Bang Bima, kan?" Bima menoleh. Seorang pemuda dengan jas hujan warna biru berdiri di depannya, senyumnya lebar. Wajahnya terasa familiar, tapi Bima tak langsung ingat. "Aku Joni, Bang. Dulu kita sering ngamen bareng di perempatan. Bang Bima yang ngajarin aku main gitar." Bima tertegun. Joni kini tampak berbeda, bersih, rapi, dan lebih percaya diri. "Ternyata bener Bang Bima. Saya udah cari Bang lama. Sekarang saya kerja di kafe musik, dan saya mau ngajak Bang main di sana. Mereka lagi cari pemain tetap. Bayarannya lumayan, Bang." Bima terdiam, merasakan campuran kaget dan haru. Ia tak pernah membayangkan pertemuan singkat di malam hujan bisa membuka jalan baru. "Bang, mau nggak?" tanya Joni lagi, matanya berbinar. Bima tersenyum. Kali ini lebih lebar dari sebelumnya. "Kalau begitu, ayo kita coba." Malam itu,
Bima mengikuti Joni menuju sebuah kafe kecil yang lampunya hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, langkahnya terasa ringan. Seakan ia benar-benar sedang berjalan pulang, bukan sekadar meninggalkan masa lalu. Kafe itu kecil, tapi terasa hangat. Lampu kuning temaram memantulkan cahaya di dinding bata merah. Di sudut ruangan, ada panggung kecil dengan mikrofon dan gitar akustik. Aroma kopi bercampur dengan suara obrolan pelan para pengunjung. Joni memperkenalkan Bima pada pemilik kafe, seorang pria parubaya bernama Pak Dharma. "Ini Bang Bima, orang yang ngajarin saya musik," kata Joni. Pak Dharma mengulurkan tangan. "Kalau Joni bilang kamu yang ngajarin dia, berarti kamu pasti istimewa. Kita coba malam ini, ya?" Bima mengangguk. Tangannya sempat gemetar saat memegang gitar. Bukan karena takut, tapi karena sudah lama ia tak tampil di depan orang. Ketika ia mulai memetik senar, suasana kafe berubah. Nada-nada sederhana mengalun, tapi entah bagaimana, setiap orang di ruangan itu ikut terdiam mendengarkan. Bahkan, seorang pengunjung merekam dengan ponselnya. Selesai bermain, tepuk tangan menggema. Bima hanya tersenyum malu. Pak Dharma menepuk bahunya. "Kalau mau, kamu bisa main di sini tiap malam. Anggap ini rumahmu." Bima menatap Joni. "Terima kasih." Beberapa hari kemudian, Bima resmi menjadi pemain tetap di kafe itu. Ia mendapat penghasilan cukup untuk menyewa kamar kecil, mandi dengan air hangat, dan makan teratur. Hidupnya memang belum kembali seperti dulu, tapi kini ia punya arah baru. Malam terakhir di minggu itu, Bima duduk di panggung sambil berkata pelan pada penonton. "Kadang, kehilangan bukan akhir. Kadang, itu cuma jalan memutar untuk menemukan tempat pulang yang sebenarnya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bima tersenyum tanpa rasa sesak di dada.